SpongeBob memutuskan untuk pergi dari rumah, guys. Kenapa ya? Jadi dia itu sebel banget sebenarnya sama kedua orang tuanya. Pulang dari sekolah, SpongeBob udah disuruh bersih-bersih rumah nih. Ya nyapu, ngepel, ngelapin kaca. Dia juga dilarang main sama teman-temannya. Malah disuruh masak untuk makan siang, guys. Pas SpongeBob mau istirahat sambil main game, tiba-tiba gamenya direbut nih sama adeknya. Parahnya lagi, ibunya tuh ngebelain adeknya, guys, dan nyuruh dia belajar aja. Keesokan harinya sebelum berangkat sekolah, dia disuruh nyuci piring dulu nih. Dia udah gak tahan banget dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah, guys. Tapi pas di jalan, dia mau ditabrak sama kapal, guys. Tiba-tiba aja ibunya dateng nih nyelamatin SpongeBob. Akhirnya ibunya deh yang ketabrak dan meninggal. SpongeBob sedih banget, guys, terus dia pulang ke rumah untuk ngabarin ayahnya. Dan pas nyampe di rumah, ternyata ayah dan adeknya juga udah meninggal, guys. Ternyata itu semua adalah mimpinya SpongeBob, guys. Dia tuh rindu banget sama ayah, ibu, dan juga adeknya yang memang sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan beberapa bulan yang lalu, guys. Dan dia tinggal seorang diri. Kasian banget ya. Sebenarnya orang tuanya tuh sayang banget sama SpongeBob. Sandy jadi membenci SpongeBob, guys. Jadi ceritanya, pada suatu malam yang romantis, SpongeBob ngelamar Sandy nih. Dia bawa cincin mutiara gitu, guys. Sandy jadi seneng banget. Tiba-tiba ada angin kenceng, guys. Cincinnya jadi kebawa angin dan jatuh di tengah jalan. Sandy berusaha ngambil, tapi naas dia malah ketabrak mobil nih. Sandy pun masuk rumah sakit. Tapi pas sadar, dia malah lupa ingatan, guys, dan jadi membenci SpongeBob. Orang tua Sandy pun meminta SpongeBob untuk menjauhi anaknya. SpongeBob pengen ketemu Sandy di rumahnya nih. Tapi ayahnya galak banget, guys. SpongeBob malah dikejar dan mau dipukul pakai pentungan. Malam itu, Sandy bermimpi membuka kerang besar. Dan setelah dibuka, isinya adalah SpongeBob yang membawa cincin dan melamarnya. Seketika itu juga dia terbangun, guys, dan ingatannya kembali. Dia langsung mencari cincin itu dan kemudian pergi menemui SpongeBob. Ternyata SpongeBob mau dianiaya nih sama ayahnya Sandy. Untungnya Sandy berhasil menjelaskan semua sama ayahnya nih. Dan mereka berdua berakhir bahagia, guys. Patrick dikejar sama pasukan hantu laut nih, guys. Dan tiba-tiba dia menyerahkan sebotol ramuan kepada SpongeBob dan langsung kabur. SpongeBob yang bingung langsung minum ramuan itu, guys. Gak lama kemudian Patrick datang dan nanyain ramuan itu lagi. SpongeBob bilang kalau dia udah meminumnya. Patrick kaget banget, guys, karena ramuan itu bisa membuat hamil. Patrick akhirnya tertangkap nih, dan dia mengatakan kalau ramuan itu sudah hilang. Hantu laut itu pun marah banget dan menyuruh pasukannya untuk mencari ramuan itu lagi. Beberapa bulan kemudian, SpongeBob melahirkan di sebuah goa nih, guys, dan anaknya lahir dengan selamat. Sebelum lanjut, semoga yang udah subscribe kelak masuk surga ya. Komen amin. Keberadaan SpongeBob dan bayinya terdeteksi nih sama pasukan hantu laut. SpongeBob langsung bersembunyi dan terpaksa menghanyutkan anaknya di sungai. Pasukan hantu itu tahu, guys, dan mau ngambil anaknya. SpongeBob berhasil menghalau mereka dengan berpura-pura hamil. Tapi dia ketahuan nih bohongnya. Akhirnya dia ditembak mati, guys. Dan sebenarnya itu semua adalah tes yang membuktikan apakah SpongeBob berhasil menjadi ayah yang bertanggung jawab atau enggak. Ternyata dia berhasil, guys. Nobita sama Doraemon lagi boncengan naik sepeda nih, guys. Dari belakang ada Suneo dan Giant yang naik mobil sengaja mau ngerjain Nobita. Suneo sengaja ngebut nih dan bikin wajah Nobita dan Doraemon jadi hitam kayak gini, guys. Sebelum lanjut, please subscribe dulu ya biar aku semangat nontonnya. Suneo sama Giant jadi ketawa ketiwi nih, sementara Nobita kesel banget. Doraemon langsung bertindak. Dia mengambil senter serbaguna dari kantong ajaibnya dan mengubah sepeda butut Nobita jadi truk oleng. Terus Nobita dan Doraemon langsung ngejar mobilnya Suneo nih. Mereka akhirnya balapan di jalan, guys, tapi ugal-ugalan kayak gini. Dan balapan itu pun tentu saja dimenangkan oleh Nobita dong. Dan kerennya lagi, truk oleng ini kemudian berubah jadi robot raksasa dan meleser mobilnya Suneo jadi gosong kayak gini, guys. Makanya jangan sok-sokan ya. Sakura dan Taiga ini bersahabat sejak kecil, guys. Mereka selalu bermain bersama. Taiga selalu berusaha melindungi Sakura nih. Bahkan ketika Sakura dibully sama teman-temannya, Taiga marah besar, guys. Sampai suatu saat mereka terpisah karena Sakura harus pindah keluar kota. Ketika mereka sudah tumbuh dewasa, Sakura pindah lagi nih ke kota asalnya. Tanpa disangka-sangka, dia ketemu lagi nih sama Taiga di sekolah barunya. Tapi Sakura masih belum berani menyapa Taiga, guys. Saat pulang sekolah, Sakura terkejut nih dan dia juga seneng banget karena ternyata Taiga masih mengingatnya. Mereka pun kembali akrab nih setelah lama gak berjumpa, guys. Sampai teman-teman mereka mengira kalau mereka ada hubungan khusus, guys. Tapi Sakura selalu menyangkal dan mengatakan kalau dia dan Taiga hanya bersahabat. Taiga yang merasa kecewa mulai membuka hatinya untuk orang lain nih, guys. Sampai akhirnya Sakura melihat nih Taiga lagi deket sama cewek lain. Sakura jadi sedih dan nyesek banget. Karena sejujurnya Sakura juga punya perasaan khusus nih buat Taiga. Tapi kalau jodoh gak akan kemana kok ya. Siapa nih yang setuju? Komen, jangan lupa subscribe. Ada seorang pengrajin kayu. Dia baru selesai kerja dan mau nutup tokonya nih. Gak lama kemudian, melalui celah kecil, ada ular yang masuk ke toko itu, guys. Ular ini kelaparan, guys. Dan dia mengendus-endus mencari sesuatu untuk dimakan, guys.
Keesokan harinya, bapak pengrajin kayu itu datang nih ke toko untuk bekerja seperti biasa. Sebelum lanjut, please subscribe dulu ya. Aku doain kalian semua masuk surga. Komen amin. Dia sangat terkejut guys, karena pas masuk dia melihat ada ular yang sudah mati terlilit kapak. Jadi, kemarin ular ini sangat kelaparan guys. Dia bergerak sana kemari mencari makanan. Tiba-tiba ular ini kejatuhan sebuah kapak guys. Mungkin dikira kapak ini bisa dimakan. Jadi dia melilit dan menggigit kapak besi itu sekuat tenaga dengan taringnya. Sampai mulutnya berdarah dan akhirnya mati. Untung aja ular ini udah mati ya. Kalau belum, mungkin bapak ini nih yang akan jadi mangsanya. Kalian pernah nggak ngalamin tiba-tiba ada ular di rumah kalian? Serem banget ya guys. Ada seorang pemuda dan bapak tua yang tetanggaan nih guys. Mereka berdua sama-sama menanam berbagai tanaman di pekarangan rumah mereka. Pemuda ini rajin banget nih guys ngerawat tanamannya. Dia menyiraminya setiap pagi dan sore dan memastikan tanamannya itu gak pernah kering. Sedangkan bapak tua ini lebih santai guys. Dia menyirami tanamannya sekedarnya aja. Alhasil tanaman pemuda itu tumbuh sangat subur dan hijau. Berbeda dengan tanaman milik bapak tua ini. Suatu malam turunlah hujan yang sangat deras dan badai petir guys. Sebelum lanjut aku doain yang sudah subscribe kelak masuk surga. Komen amin ya. Keesokan paginya pemuda itu terkejut banget guys karena tanamannya rusak parah. Dan banyak tanaman yang keluar beserta akar-akarnya juga. Ditambah lagi dia melihat tanaman bapak tua itu tetap utuh guys. Gak ada yang rusak sedikit pun. Dia heran banget guys. Kok bisa ya? Kalian tahu gak? Komen ya. Toka antusias banget nih setelah melihat ada diskon besar-besaran di mall. Dia langsung maksa adiknya buat pergi untuk nemenin dia nih. Padahal adiknya lagi belajar guys. Sepulang dari mall, Toka belanja banyak banget nih. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya biar aku semangat kontennya. Gak lama kemudian HP-nya Toka bunyi nih. Dia nitipin semua tas belanjaan ke adiknya. Toka yang lagi asik teleponan gak tahu kalau sebenarnya dia lagi ada dalam bahaya nih guys. Adiknya yang melihat Toka dalam bahaya langsung lari menyelamatkan Toka dan akhirnya dia kejatuhan besi bangunan guys. Kejadian itu membuat adiknya meninggal dan Toka sedih banget guys. Dia sangat menyesal karena selama ini suka egois dan kurang perhatian sama adiknya sendiri.